Heboh, Syahnaz Sadiqah sembari tersenyum penuh arti saat ditanya perihal alasannya belum mengklarifikasi ataupun meminta maaf seperti yang didesak seluruh warganet, masyarakat, dan beberapa selebriti di tanah air. Ya, aksi yang dilakukan adik bungsu Raffi Ahmad itu pun terjadi saat Syahnaz dan ibundanya Ami Kanita mulai berani tampil di salah satu pusat perbelanjaan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Tak ayal, aksi yang dilakukan Syahnaz ini pun semakin membuat publik dibuat geram. Ya, aksi yang dilakukan oleh Syahnaz seperti yang dilakukannya kemarin memang semakin membuat warganet pun geram hingga bertanya-tanya perihal psikologi saat ini. Lantas, apa pandangan psikolog terkait sikap yang ditunjukkan adik Nisha Ahmad itu? Benarkah dari sikap yang ditunjukkannya tidak ada sedikit pun perasaan bersalah Syahnaz perihal perselingkuhannya dengan Randy Kjarner? Di lain sisi, sikap yang ditunjukkan oleh Syahnaz ini pun memang seakan membuat publik angkat tangan perihal keinginan mereka untuk Syahnaz meminta maaf ataupun mengakui perbuatannya. Untuk itu, warganet dan masyarakat pun juga mendesak Raffi selaku kakak untuk menghandle permasalahan ini. Lantas apa kata pemuka agama terkait permintaan warganet dan masyarakat itu? Benarkah dari segi agama tidak ada salahnya mewakili permintaan maaf untuk adik atau keluarga yang jelas-jelas sudah melakukan perselingkuhan, namun tetap memilih untuk diam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi masih melanjutkan kabar perselingkuhan Randy Kjarner dengan Syahnaz Sadiqah. Dalam hal ini, Syahnaz yang bertindak sebagai selingkuhan Randy dalam biduk rumah tangganya bersama sang istri Lady Nayawan ternyata sudah mulai berani untuk tampil dan menunjukkan batang hidungnya kepada masyarakat dan juga awak media saat ditemui di sebuah pusat perbelanjaan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Ya, mulai berani untuk unjuk gigi di tengah gonjang-ganjing permasalahan ini. Yang cukup mengejutkan dari kemunculan Syahnaz adalah sikapnya yang terlihat santai hingga tersenyum penuh arti saat diberondong oleh awak media terkait sikap yang ditunjukkannya selama ini ataupun tidak ada permintaan maafnya untuk kesakitan Lady. Udah ke sana? Mas, apanya soal kamu belum minta maaf Randy gimana, Nas? Sekarang menjadi trending topik, Nas. Aduh ya Allah! Mana, Nas? Apanya, Nas? Dikit aja dong, mana Nas, dikit aja tanggapannya, Nas. Nas, hubungannya Di semakin partai romantis gimana, Nas? Semakin romantis sekarang gimana, Nas? Sama JJ. Udah sampai saat ini belum minta maaf Randy gimana, Nas? Tanggapannya dikit dong, Mas. Ya doain aja. Doa- Ya doain aja pokoknya, mudah-mudahan semuanya lancar, doain. Mas nggak ikut ke partai PAN. Jangan soal itu. Tapi JJ nggak ikut. Ini nggak ikut jadi kerja. Oh, JJ kerja. Kemarin ceria banget. Jadi cerai Minta gimana, Mas? doanya semua ya, makasih. Gimana? Tak ayal, kehebohan yang dibuat Syahnaz ini pun langsung membuat warganet dan juga masyarakat dibuat semakin geram dengan sikap yang diperlihatkannya itu. Ya,
Bagaimana bisa Shahnaz tetap tenang, santai di tengah kesakitan Lady yang masih harus berjuang keras untuk mempertahankan biduk rumah tangganya bersama Randy akibat ulahnya, dan belum lagi ditambah dengan sakit fisik yang harus ditanggungnya pasca kecelakaan naas yang dialaminya bersama Randy. Tersenyum bahagia? Pas saya lihat video itu sih, kok bisa ya dia cengengesan seperti itu. Padahal kan permasalahan ini kan sangat besar kan, mengakibatkan retaknya rumah tangga Randy dan perceraian juga yang sekarang lagi berjalan. Kenapa harus cengengesan? Harusnya kan dia minta maaf juga ke Lady karena mengakibatkan rumah tangganya yang hancur akibat perselingkuhannya Shahnaz dan juga Randy ini kan. Sampai detik ini pun dia juga tidak ada minta maaf akibat perbuatannya sama Randy terhadap Didi. Harusnya tuh dia minta maaf. JJ dalam podcastnya bersama Raffi sempat mengungkapkan rasa sayangnya yang amat sangat besar kepada ibu dari anak-anaknya itu. Itulah yang menjadi alasan JJ tetap memilih untuk memaafkan. Bahkan kini mencoba untuk melupakan peristiwa yang menghebohkan satu Indonesia itu. Alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Dari dulu juga kalau komen banyak yang negatif. Sudah insya terbiasa, Allah. saya sudah sudah terlatih. Iyalah, kita harus melupakan, nggak punya dendam sama siapa. Kuncinya sih kemarin aku aja kali sholat yang minta kekuatan lah buat bisa melewati ini semua. Memang berat ya pasti, cuman Masya Allah. Saya nggak mau pusing sih sama hal-hal kayak gitu ya, saya fokus sama urusan saya aja sih gitu. Aduh, enggak sih. Maksudnya kalau pihak sana, urusan pihak sana sih. Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya udah sadar sih yang saya pikirin, oh saya udah bikin salah besar aja sama dia. Kalau saya nggak komen nih. Ini perjuangan saya aja mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Ya, sikap yang ditunjukkan Shahnaz sepertinya seiring sejalan dengan apa yang ditunjukkan ibundanya Amika Nita dalam hal ini. Mama Ami pun menuturkan tengah berbahagia dengan biduk rumah tangga anaknya yang kini sudah semakin membaik. Bahkan, ia pun mengatakan jika badai dalam biduk rumah tangga Shahnaz dan JJ sudah berlalu, yang seperti menandakan keluarga mereka sudah menutup buku akan permasalahan ini. Bahkan kini, mereka pun tengah fokus pada kehidupannya kembali. Lantas apa kata Amika Nita soal anaknya dan juga JJ yang diminta oleh warganet untuk meminta maaf kepada Lady? Saat ini alhamdulillah. Malah wawasan baru, pengalaman baru, dukungan dari Mama Ami dan selalu support. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa menjadi amanat rakyat itu aja. Senang banget. Badai sudah berlalu. Jadi alhamdulillah nih senang banget. Enggak apa, no komen aja. Senang lah, bahagia melihatnya. Dan apa kegiatan netizen, udah biarin itu hak mereka. Yang penting kan internet kita semua bisa teratasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa bisa mengartikan arti sebuah rumah tangga, saling memahami, saling menghargai.
Aksi yang dilakukan Syahnaz semakin membuat warganet pun geram, hingga bertanya-tanya perihal psikologisnya saat ini. Lantas apa pandangan psikolog terkait sikap Syahnaz? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, gue Randy Martin. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga Intens bisa selalu menyajikan info-info seputar selebriti yang akurat dan kece-kece buat para penontonnya. Happy birthday! Aksi yang dilakukan Syahnaz dengan berani tampil di publik, tertawa bahagia dan tersenyum penuh arti, seperti yang dilakukannya kemarin, memang semakin membuat warganet pun geram. Apalagi dalam hal ini, Syahnaz sama sekali tidak pernah menyebutkan nama Lady ataupun meminta maaf terkait tindakan yang kabarnya sudah dilakukannya sebanyak 3 kali itu. Bahkan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi Lady dan Randy, termasuk diantaranya kecelakaan naas yang dialami Lady beberapa waktu lalu. Lantas apa pandangan psikolog terkait sikap yang ditunjukkan adik Nisha Ahmad itu? Benarkah dari sikap yang ditunjukkannya itu bersumber dari sikap suami maupun keluarga yang terkesan memaafkan bahkan melindunginya dari permasalahan ini? Dia saat ini sudah melewati beberapa step ya, proses dari melakukan klarifikasi, lalu juga adanya dukungan support yang cukup dari suami dan keluarga besar gitu ya, lalu suaminya juga yang berani melakukan klarifikasi bersama kakaknya. Saya pikir ini satu hal yang sudah membuat dia lebih merasa yakin dan kuat untuk menampilkan diri ke khalayak. Walaupun secara pribadi dia sendiri belum mengungkapkan permintaan maaf atau menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang lebih menunjukkan membuktikan bahwa dia memang ingin berubah. Tergantung dari kerjasama antara si suami dan istri gitu ya. Apakah mereka masing-masing saling memberikan support atas perubahan perilaku yang diinginkan. Dalam arti apakah si istri yang sudah melakukan perselingkuhan ini lalu betul-betul menunjukkan perubahan sikap gitu ya, mau mendekat. Nah, apakah juga pihak suami lalu merespon upaya si istri dengan memberikan kepercayaan? Hubungan timbal balik positif inilah yang akan mendukung atau mempercepat tumbuhnya rasa aman, rasa percaya kembali dalam berhubungan gitu. Ini yang pada akhirnya menentukan seberapa nanti keberhasilan mereka untuk membangun kembali hubungan pernikahannya menjadi lebih baik. Seperti diketahui sebelumnya, dukungan besar terkait permasalahan ini pun memang sepertinya didapatkan Syahnaz baik dari JJ suaminya, Raffi Ahmad kakak kandungnya, dan juga sang bunda yang dalam hal ini mengatakan jika anaknya sudah lepas dari badai besar yang menghampiri keluarga besarnya. Lantas apa maksud dari ungkapan tersebut menurut psikolog? Benarkah hal yang dilakukan Ami Kanita yang terkesan melindungi benar menurut psikolog? Dengan segala proses yang lalu mereka ambil gitu ya, dengan melakukan klarifikasi, adanya permintaan maaf gitu ya, dan proses yang berjalan selama sebulan kurang lebih ini pastinya memberikan seperti harapan lah bahwa ada kemungkinan besar bahwa hubungan yang sempat meruncing gitu ya, situasi yang tidak enak dalam rumah tangganya anaknya ini perlahan sudah mulai membaik. Nah, harapan positif ini yang lalu manusiawi bagi orang tua manapun ini kayak menumbuhkan semangat, keyakinan baru bahwa ya badai atau masalah itu pasti akan ada akhirnya. Betul, tapi kembali lagi yang menentukan apakah ini akan terus menjadi badai
apakah betul akan berlalu badainya adalah bagaimana antara pelaku dan pasangannya ini lalu betul-betul mau memperbaiki hubungan pernikahannya. Tidak semua orang tua itu punya kemampuan menyampaikan isi perasaannya dengan bahasa-bahasa yang diplomatis gitu ya. Pada akhirnya mereka hanya menyampaikan harapan-harapannya dalam bahasa-bahasa yang cukup formal lah gitu. Tapi biar bagaimanapun saya yakin sekali tiap orang tua pasti selalu mendoakan dan berharap bahwa rumah tangga anaknya itu akan selalu dalam keadaan baik. Ada baiknya untuk orang tua yang saat ini berada dalam kondisi di mana anak atau rumah tangga putra-putrinya gitu dalam kondisi yang meruncing karena ada perselingkuhan di dalamnya adalah yang pasti bantu mereka untuk bisa sadar bahwa kesalahan itu dilakukan. Adanya kesalahan, adanya kekurangan. Karena dengan kesadaran ini akan membantu masing-masing pihak mau merubah dirinya. Di lain sisi, sikap yang ditunjukkan Syahnaz ini pun memang seakan membuat publik angkat tangan perihal keinginan mereka untuk Syahnaz meminta maaf ataupun mengakui perbuatannya. Lantas, apa kata pemuka agama terkait permintaan warganet dan masyarakat itu? Benarkah dari segi agama tidak ada salahnya mewakili permintaan maaf untuk adik atau keluarga yang jelas-jelas sudah melakukan perselingkuhan, namun tetap memilih untuk diam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga semakin sukses dan terus mengudara. Di lain sisi, sikap yang ditunjukkan Syahnaz ini pun memang seakan membuat publik angkat tangan perihal keinginan mereka agar Syahnaz meminta maaf ataupun mengakui perbuatannya. Untuk itu, warganet dan masyarakat pun mendesak Raffi Ahmad selaku kakak untuk menghandle permasalahan ini. Saya bingungnya kenapa si Syahnaz tuh nggak ada permintaan maaf gitu sama Lady, nggak ada kata-kata gitu, kayaknya nggak pernah ada terjadi sesuatu. Ya sebetulnya dari podcast itu ada kesempatan buat permintaan maaf ya, tapi ya disayangkan banget kalau ternyata mereka ya biasa-biasa aja. Padahal kita lihat Lady itu udah diselingkuhin gitu kan, terus udah ada proses perceraian. Terus kecelakaan juga. Kesel banget sih sebenarnya sih. Harusnya kan emang Syahnaz yang selingkuh. Harusnya Syahnaz yang minta maaf kan. Tuh, tapi nggak ada sama sekali sih, nggak ada kata maaf ke Lady-nya. Lantas apa kata pemuka agama terkait permintaan warganet dan masyarakat itu? Benarkah dari segi agama tidak ada salahnya mewakili permintaan maaf untuk adik atau keluarga yang jelas-jelas sudah melakukan perselingkuhan namun tetap memilih untuk diam? Lagi dia menganjurkan kepada keluarga yang bersalah untuk berani mengakui kesalahan. Bukankah manusia ini mahalul khata' wa nisyan, tepatnya salah dan dosa? Meminta maaf, tapi lebih hebat lagi dia nggak usah mewakili. Allah belum mengampuni dosa kita kalau kita belum minta maaf dan bersangkutan. Kalau udah minta maaf tapi yang bersangkutan nggak mau maafkan, ya itu urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya minta maaf. Lebih hebat lagi minta maaf pada yang dizolimi. Hati-hati terhadap orang yang dizolimi. Doanya ini makbul, membuka pintu langit. Ya. Hati-hati. Ittaqu da'watal mazlumat. Hati-hati kepada doa orang zolimi karena antara dia dengan Allah itu nggak ada hijab, nggak ada pembatas. Ya, makanya kita harus berani minta maaf daripada nanti urusan kita berlarut-larut sampai akhirat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.